Assalamualaikum, hai semua. Masih di catatan istimewa. Kertanegara sebagai raja terakhir kerajaan Singasari berhasil membawa kerajaan mencapai puncak kejayaan. Di bawah kepemimpinannya, Singasari berkembang pesat dalam bidang politik, ekonomi, dan budaya. Namun, kejayaan tersebut terhenti tiba-tiba ketika Kertanegara menghadapi nasib tragis yang mengakhiri masa keemasan kerajaan Singasari. Peristiwa tragis ini menandai akhir dari era gemilang yang pernah dirasakan oleh kerajaan tersebut. Nah, apakah yang menyebabkan runtuhnya kerajaan Singasari? Berikut kami ulas seputar akhir masa kejayaan kerajaan Singasari versi catatan istimewa. Bagi kamu yang penasaran, tonton sampai habis. Namun sebelum lanjut, bagi kamu yang baru gabung di channel ini, terus dukung channel dengan tekan tombol like, subscribe, dan loncengnya agar kamu terus mendapatkan notifikasi info baru dari catatan istimewa. Menurut kitab Pararaton, Kertanegara memerintah kerajaan Singasari sejak tahun 1254 Masehi. Sementara negara Kertagama menyebutkan tahun 1272 Masehi. Raja ini dianggap membawa Singasari ke puncak kejayaan. Awalnya dikenal sebagai kerajaan Tumapel dengan ibu kota di Kutaraja. Namun setelah Kertanegara menjadi putra mahkota, pusat pemerintahan kerajaan diubah nama menjadi Singasari. Perubahan ini menandai era keemasan bagi kerajaan tersebut. Dengan kepemimpinan Kertanegara, Singasari berkembang pesat dan menjadi kekuatan yang dihormati di wilayah tersebut sebelum mengalami keruntuhan yang tragis. Kerajaan Singasari didirikan oleh Ken Arok atau Sri Rajasa pada tahun 1222 Masehi. Diperkirakan berlokasi di Kecamatan Singasari, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Meskipun resmi bernama Tumapel dengan ibu kota di sana, namun nama Singasari lebih dikenal luas oleh masyarakat. Bahkan, nama Tumapel seringkali terlupakan dalam sejarah. Singasari menjadi simbol kejayaan dan kekuatan di masa lalu, terutama saat dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti Kertanegara. Lokasinya yang strategis di Jawa Timur memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan dan berkelangsungan kerajaan tersebut sebelum mengalami periode keruntuhan yang mengakhiri masa keemasannya. Sejarah runtuhnya kerajaan Singasari pada akhir abad 13 Masehi, khususnya tahun 1292, dipicu oleh pemberontakan Jayakatwang yang mengakibatkan kematian Raja Kertanegara. Kerajaan Singasari yang memiliki latar belakang Hindu-Buddha di Jawa Timur sebelum Majapahit mengalami kehancuran akibat konflik internal tersebut. Pemberontakan ini menandai akhir dari masa kejayaan Singasari sebelum kemunculan Majapahit sebagai penerusnya. Dengan tewasnya Raja Kertanegara, stabilitas politik dan kekuasaan kerajaan terganggu, yang akhirnya menyebabkan keruntuhan dan berakhirnya periode keemasan kerajaan Singasari. Jayakatwang yang menjabat sebagai Bupati Gelang-Gelang di wilayah Kadiri, yang merupakan bagian dari kekuasaan Singasari, memutuskan untuk memberontak. Menurut buku Konflik Berdarah di Tanah Jawa, terdapat hubungan kekerabatan antara Jayakatwang dan Kertanegara. Selain itu, menurut Prasasti Kudadu, putra Jayakatwang menikah dengan salah satu putri Kertanegara. Keterkaitan keluarga ini memberikan dimensi yang kompleks pada konflik yang terjadi, karena meskipun terdapat ikatan kekerabatan, namun ambisi politik dan ketegangan kekuasaan antara keduanya memicu pemberontakan yang akhirnya menggoncang kerajaan Singasari pada tahun tersebut. Arya Wiraraja sebagai mantan pejabat tinggi di kerajaan Singasari meyakinkan Jayakatwang bahwa kondisi ideal untuk memberontak telah tiba karena kekuatan militer Singasari sedang tidak lengkap. Sebagian besar pasukan masih dalam perjalanan pulang dari ekspedisi di Sumatera, meninggalkan kerajaan rentan. Dengan keyakinan ini,
Jaya Katuang memutuskan untuk mengirim pasukan darat goyang untuk menyerbu Singasari dari arah utara. Langkah ini mengeksploitasi kelemahan militer Singasari dan memanfaatkan kesempatan yang tepat untuk melancarkan serangan. Kombinasi strategi politik dan militer dalam pemberontakan ini mengubah arah sejarah dan mengakhiri masa kejayaan Kerajaan Singasari. Kertanegara memerintah menantunya Raden Wijaya untuk memimpin pertahanan Singasari. Namun, meskipun Raden Wijaya berhasil mengalahkan pasukan darat goyang dalam pertempuran, kerajaan masih terbuka bagi serangan pasukan Jaya Katuang yang lebih besar. Serangan tersebut mengakibatkan kematian tragis Kertanegara, raja terakhir Singasari, dan runtuhnya kerajaan tersebut. Meskipun upaya pertahanan dilakukan, kekuatan yang lebih besar dari pihak pemberontak akhirnya berhasil menguasai Singasari. Peristiwa ini menandai akhir dari masa keemasan Singasari dan membawa konsekuensi yang berat bagi stabilitas politik dan kekuasaan di wilayah Jawa Timur pada masa itu. Setelah berhasil merebut kekuasaan, Jaya Katuang memerintahkan diri yang sebelumnya merupakan bagian dari wilayah taklukan Singasari. Namun kekuasaannya tidak berlangsung lama karena segera dihadapkan pada tantangan dan perlawanan yang mengakibatkan kejatuhannya. Sementara itu, Raden Wijaya, menantu Kertanegara, melihat peluang untuk memulihkan kejayaan yang hilang. Pada tahun 1293, Raden Wijaya mendirikan Kerajaan Majapahit sebagai penerus Singasari. Dengan langkah ini, Majapahit menjadi pewaris dan melanjutkan warisan kebesaran serta kejayaan yang pernah dimiliki oleh Kerajaan Singasari di Jawa Timur. Demikian seputar akhir masa kejayaan Kerajaan Singasari versi catatan istimewa. Bagi kamu yang punya tambahan atau koreksi seputar runtuhnya Singasari, tulis di kolom komentar ya. Sampai sini dulu guys. Sampai bertemu kembali di catatan istimewa selanjutnya. Wassalam.